Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang teman-teman cita-citakan, yang teman-teman inginkan, bisa tercapai sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi ini aku mau share aktivitas lagi. Nah, hari ini hari Jumat ya teman-teman. Pas suami libur kerja, kakak juga libur kerja. Kalau si adik karena memang waktu kuliahnya belum jalan ya teman-teman ya, tapi udah positif jadi mahasiswa STIMIK Palangkaraya, alhamdulillah. Jadi hari ini aku masaknya rada banyak dari biasanya. Yang biasanya aku masak nasi itu cuma 3 kaleng susu setengah atau 3 kaleng susu. Nah hari ini aku masaknya 4 kaleng susu full, ditambah dengan ada sisa nasi tadi malam itu sekitar 1 mangkok gitulah ya. Jadi kalau total tuh semuanya 4 kaleng susu setengah. Karena semuanya full ada di rumah, dan aku tanyain tadi si kakak juga katanya nggak keluar, mau di rumah aja. Si adik juga nggak ada kemana-mana, si pas suami juga nggak kemana-mana. Jadi otomatis hari ini bakalan makan di rumah semuanya, nggak jajan gitu ya teman-teman. Jadi aku masak nasinya rada banyak. Nah ini aku mau masak nasi dulu. Nah di meja itu aku udah menyediakan 1 butir kelapa ya teman-teman. Jadi kami tuh kalau beli kelapa ada beberapa buah gitu, kalau pas lagi ke pasar beli 3 sampai 5 buah. Terus nanti diparut satu persatu jika diperlukan. Nah kalau ada sisanya itu santannya aku masukin ke dalam freezer. Dan karena aku nggak punya untuk mencongkel buah kelapanya, jadi kelapanya aku kupas seperti ini. Jadi seperti di pasar ya teman-teman. Nah di pasar itu kalau ngupasin buah kelapa tuh seperti ini kalau untuk kelapa parut. Jadi apa sih namanya, pokoknya seperti ini deh. Jadi kecil-kecil gitu kulitnya itu terkelupas. Jadi kalau udah kelar tuh buahnya tetap bulat teman-teman. Kadang-kadang bisa sih pecah, dan aku termasuk orang yang masih belum terlalu bisa mengupas kulit kelapa seperti ini. Jadi biasanya hampir selalu pecah, tapi kadang-kadang juga bisa berhasil bulat. Nah sebelum dikupasin kayak gini tuh diketok-ketok sedikit ya teman-teman. Katanya itu supaya kulit kelapanya itu agak longgar di bagian dalamnya. Itu tips yang dikasih ke aku waktu aku pertama kali mencoba ngupasin kelapa seperti ini. Nah dulunya almarhum ibu mertua aku kan punya toko kelontong ya teman-teman. Jadi waktu aku baru nikah, aku ke Palangkaraya, beliau punya toko kelontong dan jual kelapa parut. Jadi aku ngeliatin waktu dikupasin seperti ini, aku tuh belajar gitu teman-teman. Jadi aku kadang bisa aku ikut ngupasin juga. Tapi yang kali ini aku ngupasinnya gagal ya teman-teman, pecah dan airnya tuh nggak bisa diambil sama sekali. Jadi aku potong aja videonya karena malu banget rasanya ngeliatin meja tempat aku masak tuh tiba-tiba berantakan oleh kulit kelapa. Nggak apa-apa ya teman-teman. Nah sekarang aku mau masak gulai jantung pisang. Nah jantung pisangnya itu tadi pagi sudah dibersihin sama mama. Aku nggak sempat ngerekord karena pas aku lagi sibuk. Nah untuk bumbu-bumbunya ini mama yang bikin, karena mama yang lebih mengerti masak ini. Aku tuh cuma masakinnya aja. Untuk bumbu-bumbunya mama yang bikin, mama yang ngulekin, mama yang nakarin. Aku tuh kupasin bawang-bawangannya gitu ya, siap-siapin segala kunyit, jahenya, kemirinya. Jadi banyaknya seberapa yang bakalan mama ulek itu mama sendiri yang ngitungin. Terus aku tadi nggak nyiapin terasi, jadi mama minta terasi, aku ambilin di kulkas. Jadi tadi malam aku tuh pergi ke pasar ya teman-teman. Ke pasar itu rencananya sih cuma mau beli pisang-pisangan sama singkong-singkong doang. Terus aku juga mau beli ayam karena lama nggak masak ayam. Beberapa lama nih kan aku belinya ikan semua kemarin waktu food prep. Jadi anak-anak tuh udah pada nanyain kok mama masaknya ikan terus gitu ya. Ya udahlah tadi malam aku belanja, aku beli ayam.
Terus ketemu sama jantung pisang ini teman-teman. Jantung pisangnya tuh lumayan gede, tapi jantung pisang awak gitu ya, jantung pisang, bukan jantung pisang kepok gitu. Rasanya enak, dan harganya juga nggak terlalu mahal, jadi 8.000 satu. Jadi kalau beli dua 15.000, aku beli dua. Ternyata kalau ngebersihin jantung pisang itu lumayan banyak yang dibuang ya teman-teman. Aku baru tahu waktu mama yang bersihin tadi pagi. Jadi aku nggak ngeliatin lagi prosesnya, tiba-tiba aku lihat kok sudah kecil gitu. Emang kayak gini ya mak, kalau betul kalau ngebersihin jantung pisang ya kayak gini, bilang mama, kalau merahnya itu mesti dibuang karena yang merahnya itu udah tua, kulit merahnya itu, bilang mama. Untuk kelapa yang tadi aku kupas, mama yang marutin ya teman-teman, karena aku sambil wirawiri juga ngerjain yang lain. Aku sekarang mau masukin nasi yang udah dimasak tadi, udah mateng, udah kering di kompor. Terus aku masukin ke mangkok magicom. Tadinya mau aku yang marutin kelapa, tapi kata mama nanti kesiangan loh, katanya udah jam berapa ini. Sementara yang lain pasti udah sebentar lagi udah pada minta makan. Ya udah, akhirnya mama yang marutin kelapanya. Nah tadi malam aku tuh beli ayamnya itu aku beli 2 kilo. Rencananya hari ini aku memasak sekilo aja, tapi ngeliatin anak-anak pada kangen sama ayam, akhirnya lah ayam ini semuanya aku ungkep, 2 kilo ini aku ungkep semua dan aku masak semuanya, aku goreng karena aku bikin ayam goreng. Aku masak semuanya, cuma aku bagi pagi dan sore, jadi nanti sore aku nggak masak lagi. Dan alhamdulillah mereka makan dengan lahap ya teman-teman. Ayam sekarang harganya mulai turun, jadi di pasar di pinggir di pinggir jalanan pasar itu harganya 40.000 per kilo. Aku beli 2 kilo. Aku nggak tahu kalau yang harga di dalam, biasanya kalau di luar tuh sekitar 40, di dalam tuh bisa 33, bisa 32 gitu. Karena aku nggak masuk ke pasar dalam, karena pasar dalam itu adanya yang aku tahu tuh pagi. Aku belum pernah tahu ada malam gitu ya, apakah ada atau enggak aku juga nggak pernah masuk. Tapi kalau pagi, kalau aku belanjanya jam 6 atau jam setengah 6 tuh aku suka ke pasar dalam karena harganya rada miring. Terus ini aku mau bikin bumbu ungkep ayamnya, karena tadi malam aku mampir ke warung buat beli mie. Terus aku tuh beli bumbu ayam goreng, tapi aku tuh cuma beli satu karena nggak kepikiran bakal masak sebanyak ini. Dan aku beli satu nggak cukup gitu teman-teman. Ya udah, jadi akhirnya aku bikin bumbu sendiri sambil tanya-tanya tentunya sama mama, karena sekali lagi aku memang nggak pinter masak, jadi aku banyak tanya sama mama kalau pas lagi masak begini ya teman-teman. Biasanya aku tuh kalau ngungkep ayam jarang aku bikin ayam goreng. Rata-rata ayam tuh aku kalau masak ya kalau nggak direndang, dikecap, di kari gitu ya. Tapi yang hari ini karena sayurnya sudah santan, sudah gulai, aku masak ayamnya digoreng aja. Jangan lupa dikasih asam jawas, garam, terus aku pakai Royco karena aku kepengen pakai Royco aja kali ini masaknya. Terus aku kasih gula sedikit banget, hanya seujung sendok. Dan airnya aku nggak pakai air lagi ya teman-teman, jadi air air yang ada di ayam itu aja. Terus aku mau peras santan kelapanya dulu. Nah ini aku perasnya biasanya 3 kali ya teman-teman. Jadi perasan pertama itu aku pisahkan, aku taruh di tempat tersendiri, baru nanti aku peras lagi untuk yang kedua dan yang ketiga. Nah yang kedua dan yang ketiga ini aku masukin dalam satu wadah. Untuk kali ini kelapanya habis ya teman-teman, nggak ada yang aku simpan untuk stok karena kelapanya itu tadi tebal, tapi nggak tahu santannya tuh nggak terlalu banyak jadinya teman-teman. Kadang-kadang ada kalanya
kalau kena dapat yang beruntung gitu ya, kelapanya itu banyak banget santannya. Padahal aku tuh kalau meras kelapa ya airnya segitu-gitu aja, nggak terlalu nggak beda-beda banyak gitu setiap kali aku meras kelapa. Jadi kadang-kadang ada yang udah di peras yang ketiga masih kental, tapi ada juga yang udah encer. Nah, untuk yang kali ini perasan ketiga itu udah encer. Jadi ya udah aku nggak ini apa namanya, aku cukup 3 kali aja, dan jadi santannya tuh nggak terlalu banyak. Hasilnya tidak ada santan sisa yang bisa aku taruh sebagai stok. Nah, kenapa ayamnya ini aku aduk-aduk? Ini permintaan si kakak, karena dia udah gemes banget ngeliatin ayam, udah lama katanya nggak makan ayam. Serasa berbulan-bulan nggak makan ayam, padahal cuma 1 minggu aku nggak masak ayam ya teman-teman. Jadi mereka tuh kangennya luar biasa. Jadi kemarin aku tuh beli ikan aja, karena bukan karena ayamnya tuh harga 50.000, bukan. Tapi karena aku kepengen aja lebih banyak ke ikan gitu makanya. Tapi apalah daya, anak-anak tetap lebih suka ayam, dan kasihan lihat mereka itu kurang berselera gitu ya teman-teman makannya. Jadi hari ini aku pestain aja deh ayamnya, 2 kilo aku masak semua. Lanjut, aku mau masak bumbu untuk jantung pisang. Nah, sekarang aku mau bikin bawang tumis, terus numisin bumbunya. Nggak lupa juga dimasukin serai, laos, daun salam, dan juga daun jeruk sedikit supaya wangi gitu ya teman-teman. Sedikit tips dari mama kalau mau masak jantung pisang, jadi didihkan dulu santannya. Setelah mendidih beberapa saat sebelum jantung pisangnya dimasukin, baru dipotong ya teman-teman. Jadi setelah dibersihin, dicuci, disisihkan dulu. Nah, setelah santannya mendidih seperti ini, baru dipotong-potong dan langsung dimasukkan ke dalam santan yang mendidih. Karena kalau nggak begitu, jantung pisangnya bakalan menghitam. Sedangkan ini aja agak hitam ya teman-teman, tapi nggak separah kalau dia tuh dibiarin apa namanya dalam keadaan suhu ruang gitu, lebih hitam lagi dia. Ujung-ujungnya itu aku potong bulat-bulat. Nah, di bagian pangkalnya itu aku belah menjadi 4. Bagian pangkalnya itu enak banget teman-teman. Gimana ya, lembut-lembut tapi kenyal gitu. Terus ini ungkepan ayamnya tuh sebenarnya belum selesai, tapi karena Pak suami dan si adik mau pergi sholat Jumat dan mau makan dulu sebelum sholat, karena memang hari udah jam 11 ya teman-teman, jadi aku gorengin dulu beberapa potong untuk mereka makan. Sementara yang lainnya itu mau aku ungkep lagi supaya lebih sat gitu ya teman-teman bumbunya, supaya lebih meresap lagi, baru nanti aku goreng langsung semuanya. Tadi tuh aku rasa tuh kayak kurang asin gitu teman-teman, kayak kurang rasa, jadi aku tambahin Royco sedikit, terus aku aduk-aduk dan aku naikin lagi ke kompor. Jangan lupa sayurnya diaduk-aduk, ditambah lagi garam, kaldu, terus sedikit gula kalau teman-teman suka. Kalau enggak, biasanya gulanya bisa di skip ya. Nah, sekarang udah kelar ungkepnya, aku mau goreng ayamnya. Nah, ini aku goreng aja langsung semua karena nanti sore aku mau nyantai. Karena ini sampai jam 11:30 aku tuh belum kelar-kelar juga kerjanya. Aku nggak mau kerja lagi nanti sore, jadi aku goreng aja semuanya, tinggal ditaruh di meja makan dan mereka tinggal makan kapan aja mereka mau. Kentalnya itu aku masukin ke dalam sayur ya teman-teman, karena udah mendidih dan jantung pisangnya itu udah lunak. Tinggal menunggu matangnya aja.
karena itu udah dimasukin santan kental, terus dicoba-cobain, dirasa-rasa. Nah ini aku angkatin dulu ayam yang udah mateng, sebagian yang sudah menguning, karena kakak kepengen makan ya teman-teman. Nah itu dia tunjuk-tunjuk daging ayam yang paling besar, karena tadi aku tuh ninggalin satu yang seperempat paha gitu teman-teman. Itu untuk aku, tiba-tiba kenapa aku kepengen gitu, tapi sayangnya semuanya sudah aku potong, jadi tinggal dia aja gitu, tinggal satu potong gede aja, baru aku inget bahwa aku tuh kepengen. Seandainya tadi aku inget kan, untuk anak-anak juga aku potongin sebesar yang sama, jadi mereka teriak-teriak itu untuk aku ketawa aja. Anak-anak tuh gitu ya teman-teman, kalau sama aku tuh suka guyon, suka suka bercanda, walaupun ya mereka tahu aja ayam yang besar itu buat aku, tapi mereka juga bisa makan ayam yang potongan sedang itu berapapun mereka mau 3, mau 4, aku biarin aja. Terserah, pokoknya hari ini bebas makan ayam. Terus untuk ada bumbu di wajan hitam sebelah sana itu bumbu ungkepan ayam. Aku masukin tahu karena bumbunya masih ada dan sayang banget kalau dibuang. Aku masukin tahu dan aku ungkep sebentar tahunya untuk kemudian aku goreng. Terus ini mama lagi nyincang-nyincangin singkong untuk makanan ayam. Tadi malam itu beli singkong, si ibu penjualnya itu kepada setiap siapapun yang beli singkongnya itu jadi dipotongin di bagian ujungnya teman-teman. Jadi beliau itu nggak mau ngejual singkong itu dalam keadaan ada busuknya gitu. Jadi yang hitamnya dibuang, akhirnya banyak potongannya, dan potongannya itu dikasih ke siapapun yang mau, dan aku minta untuk makanan ayam di rumah. Nah inilah menu kami, menu sederhana, cuma 2 macam, ayam goreng sama sayur gulai jantung pisang aja. Alhamdulillah, bersyukur dengan apa yang sudah menjadi rezeki kita. Terus tadi malam tuh aku juga beli tahu, dan tahunya tuh udah langsung direbus sama mama. Sebagian 8 biji tadi sudah aku masukin ke dalam ungkepan yang bumbu ayam itu. Nah ini ada sisa 24 biji, aku masukin ke dalam 2 box dan mau aku taruh di kulkas. Lanjut, ini aku mau nyusun boneka. Boneka ini dapat dari si kakak karena dia tuh rajin main jepitan itu ya teman-teman, dan dapat terus. Nah dia bilang buat di kamar mama aja. Akhirnya ini aku taruh di rak sederhana aku, rak hasil buatan Pak suami, cuma belum dicat aja ya teman-teman. Dan sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Makasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe channel aku, dan yang belum subscribe boleh dong bantu subscribe-nya jika berkenan, dan klik like-nya jika suka dengan video aku. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan channel aku bisa maju seperti channel teman-teman yang lain. Terima kasih semuanya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.